Mukjizat apa yang dialami oleh Nehemia? Sepanjang 52 hari banyak sekali, termasuk pertolongan Tuhan. Sehingga orang seperti Sanballat, Tobia yang sudah merencanakan penyerangan batal. Bukan karena apa-apa, oleh karena Tuhan menyertai Nehemia. Nah, saudara, ada kalimat itu yang saya baca di dalam Perjanjian Lama. Ada orang-orang yang berhasil karena ada faktor G, God. Apa? Yusuf. Bagaimana? Apapun yang dilakukan oleh Yusuf prosper, berhasil karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Saya harus mengatakan ini kepada Anda. Ketika Anda hidup dalam firman, Anda sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja. Firman itu punya daya cipta. Saudara hidupi satu ayat kebenaran. Saudara jalani kebenaran itu, saudara akan mengalami keajaiban demi keajaiban, demi keajaiban, demi keajaiban, demi keajaiban. Ada banyak keajaiban yang kalau saya ceritakan mungkin kita harus kebaktian 7 hari 7 malam. Banyak saudara-saudara. Tiap hari saya mengalami keajaiban demi keajaiban, demi keajaiban. Saya ditelepon oleh Pak Michael Murphy 3 hari yang lalu. Dan dia mengatakan, Paulus, kamu mau enggak kerjasama dengan leadership? Pak Michael itu menjadi mentor hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Dan orang yang dimentori mau ikut ceramahnya, kelasnya itu bayar hampir 25 juta dalam beberapa kali pertemuan. Dia mau membuka itu di Indonesia. Dia bilang, Pak Paulus, kamu mau, kalau kamu mau nanti kita ketemu dengan Pak Jeffrey Rahmat yang akan menjadi pelaksana untuk Indonesia menjalankan itu. Saudara, saya tidak pernah minta. Tetapi itu bagian daripada rencana demi rencana demi rencana Allah yang bisa digenapi dalam hidup kita kalau kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Saya hanya mau mengatakan kepada Anda, tidak usah susah-susah. Hidup ini, kalau saudara mau menggenapi firman-Nya, hiduplah dalam firman-Nya. Itu aja. Man of words. Saudara nanti melihat bagaimana Nehemia hidup dalam sukacita di akhir waktu mereka merayakan tembok yang sudah dibangun. Apa yang dilakukan? Dia minta Ezra untuk membacakan firman. Dan pada waktu umat dikumpulkan, mereka hanya senang, mereka bersorak-sorai karena firman itu dibacakan kembali. Saudara bisa membayangkan, sudah lama tidak ada khotbah, tidak bisa membaca firman. Waktu itu belum ada printed material. Jadi ketika Ezra membuka atau membaca kembali kitab, dan mereka semua senangnya, ada yang bersorak-sorai hanya mendengarkan firman. Karena firman itu sangat menentukan kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara mau berhasil? Jadilah a man of vision. Orang yang punya visi dalam hidup. Ini raja bertanya, jadi apa yang kau inginkan? Dalam hati aku berdoa kepada Allah penguasa di surga. Ini Nehemia. Lalu aku berkata kepada raja, kalau baginda berkenan dan mau mengabulkan permintaan hamba, utuslah hamba ke tanah Yehuda untuk membangun kembali kota tempat kuburan nenek moyang hamba. Saya mau tanya, kalau hari ini raja di atas segala raja tanya kepada saudara, apa yang kamu inginkan? Bisa jawab? Berbahagialah Anda yang punya visi. Karena sukses adalah persiapan ketemu dengan kesempatan. Saya tahu ternyata di dalam tafsiran dikatakan Ezra itu teolog, Nehemia itu ahli batu. Walaupun dia tidak punya pengalaman, tapi dia tahu ilmu mengenai batu-batu itu. Makanya dia kan membangun tembok-tembok. Nah saudara-saudara, saya yakin sekali selama berhari-hari dia berdoa, sudah ada perencanaan. Saya yakin Nehemia sudah punya bayangan, nanti saya akan membangun ini. Apa yang saya lakukan, saya akan memberdayakan orang-orang, saya akan memilih pemimpin-pemimpin. Kalau ada tantangan, saya siapkan rencana bagaimana menghadapi tantangan. Jadi pada waktu ditanya, kamu mau apa? Dia sudah siap. Utus kami untuk membangun. Karena apa? Dia sudah punya visi. Hidup ini singkat, untuk dilewatkan tanpa melakukan apa-apa, itu sangat membosankan. Hidup ini singkat. Life is short. Do something. Lakukan sesuatu dalam hidup, saudara. Supaya di akhir hidup, saudara ada senyum, karena ada accomplishment. Amin. Yang membuat Nehemia terkenal, bukan karena dia jadi juru minum raja dan tinggal di istana. Yang membuat dia terkenal karena dia meninggalkan istana dan mau membangun tembok yang roboh. Visinya.
yang luar biasa. Jadi saya mengatakan tidak peduli siapa saudara, mari kita melangkah di dalam visi Allah sehingga Anda bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan Anda. Karena disitulah Anda dikasih kesempatan untuk mengalami penyertaan dan tanda keajaiban dalam hidup saudara. Kalau saudara mau menguji sebesar apakah Allah Anda, milikilah visi yang besar dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Masih punya visi? Apa visi Anda? Oh, saya sudah berdoa lama Pak, saya punya visi bisa membangun WC 2 kamar. Saudara tidak perlu visi untuk bangun WC 2 kamar, ya kan? Visi yang besar adalah visi yang Anda sendiri tidak bisa melakukan dengan kekuatanmu sendiri. Itu baru visi yang benar. Artinya apa? Kalau visi itu dari Allah, maka saudara tidak bisa melakukan sendiri tanpa Allah. Itu baru visi dari Allah. Amin. Saya merenungi semua yang kita lakukan sebetulnya berawal dari visi. Kita dipinjami oleh Allah, visinya sebetulnya. Jadi kita dipinjami visi Allah. Kok bisa ada mungkin 50 atau berapa radio yang sekarang online, yang sedang broadcasting, sudah dapat izin, lebih dari 40. Tidak pernah terbayang, saudara-saudara. Pada waktu radio pertama di Ambon, towernya, orang yang buat tower itu mati karena dibunuh. Saya pikir, habislah riwayatnya. Tapi visi dari Allah tidak berhenti di situ karena kesulitan. Visi itu masih jalan karena itu rencana Allah. Kita hanya dipinjemi visinya dan kita hanya dipakai olehnya. Haleluya. Kemarin ditelepon lama sekali dari kementerian. Dirjen Sosial menanyakan, apakah Mercy Indonesia pernah menggarap proyek perumahan? Apakah kira-kira menurut Mercy Indonesia bisa tidak proyek-proyek untuk membantu komunitas perumahan dilaksanakan oleh yayasan? Mereka minta pertimbangan kami. Luar biasa. Saudara-saudara, kok mereka bisa melibatkan kami? Saya yakin itu bukan kebetulan. Lakukan sesuatu yang punya nilai kekekalan. Saya mau mengatakan, saudara, Tuhan itu ajaib. Dia sudah kasih bekal buat saudara untuk menjalankan hidup yang singkat dan untuk menemukan kekekalan. Ada sangu urip sama sangu mati. Masih ingat itu? Tuhan sudah memberikan pada Anda bekal untuk hidup. Apa itu? Keterampilan untuk cari income supaya bisa hidup. Tetapi ada keterampilan untuk masuk dalam kekekalan supaya bahagia di sana. Apa? Melakukan pelayanan yang punya nilai kekal. Kebaikan. Amin. Saya tidak ingin saudara di masa tua menyesal. Muka murung, wajah grampi. Dan kemudian saudara kalau ditanya, bagaimana Bapak Ibu? Gak usah tanya-tanya. Saya agak ragu-ragu dengan saudara-saudara hari ini. Kalau Yesus benar-benar duduk di sini dan tanya, apa yang kamu inginkan? Yesus berkali-kali bertanya kepada orang, kamu mau apa? Ada banyak orang yang tidak tahu apa yang menjadi permintaannya. Maka Yesus mengatakan, mintalah. Ketoklah, karena kalau kita mau jujur, ada banyak orang yang masih tidak tahu untuk apa. Mau apa? Mau bikin apa? Mau buat apa dalam hidup ini? Hidup ini singkat. Saya pikir, mohon maaf nih kalau saya ketemu Nehemia, saya pasti bisa menduga, dugaan saya. Anda jenuh kan jadi tukang juru roti? Tiap hari hanya bikin roti, kasih minum, kasih roti, kasih minum, tinggal di tanah. Jenuh kan? Makanya Anda mau pergi 800 mil ke Yerusalem padahal Anda tidak pernah di sana. Karena apa? Saya terbeban untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar duduk di sini menjadi seorang juru minum. Hidup ini singkat. Lakukan sesuatu. Amin. Don't let others tell you what you can do. Don't let the limitation of others limit your vision. If you can remove your self-doubt and believe in yourself, you can achieve what you never thought possible. Dengar baik-baik. Yang belum tahu artinya dalam bahasa Inggris saya terjemahkan, saya tolong saudara. Jangan biarkan orang lain memberitahukan apa yang kamu tidak bisa lakukan. Jangan membiarkan keterbatasan Anda membatasi visi Anda. Kalau Anda bisa memindahkan rasa ragu dari hati dan mempercayai diri Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin Anda lakukan dulunya. Artinya, Anda punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar kalau Anda percaya. Good leader have vision, inspire others to help them turn vision into reality. Great leaders create more leaders, not followers. Nah ini saya mau saudara paham ini. Great leaders have
vision, share vision, and inspire others to create their own. Pemimpin yang besar, dia punya visi, dia bisa berbagi visi, dan bisa menginspirasi orang untuk punya visi. Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya, hidup ini singkat, milikilah visi yang besar untuk membesarkan nama Tuhan. Saya sudah punya pedoman. Kalau visi yang mau Anda jalani untuk membesarkan nama Tuhan, bukan untuk membesarkan kepala Anda, maka Tuhan akan mengulurkan tangan untuk menggenapi visi saudara. Saya yakin Nehemia tidak pernah menyangka raja langsung bisa menulis surat kuasa dan memerintahkan orang-orang untuk menyertainya. Dan kalau saudara membaca, bahkan ada emas yang berkilo-kilogram diberikan juga sebelumnya. Bukan hanya itu, raja membuat surat kuasa untuk gubernur-gubernur yang lain mendukung apa yang dilakukan oleh Nehemia. Singkat cerita, Nehemia sendiri diangkat jadi gubernur di situ. Amin. Terakhir, Nehemia adalah man of action. Nehemia adalah orang yang memiliki dan berani bertindak berdasarkan visi. Dia tidak takut melangkah. Dia bertindak, dia langsung bergerak. Dia tidak hanya tergerak. Amin. Karena apa? Compassion plus vision ditambah action akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita ini. Jadi kalau saudara-saudara punya compassion ditambah vision dilanjutkan dengan action, maka saudara akan melihat hal-hal yang ajaib yang tidak akan pernah saudara lihat. Dengar baik-baik. Mujizat baru terjadi ketika Anda berani melangkah. Amin. Visi yang hanya sekedar menjadi wacana, compassion yang hanya sekedar ada di dalam hati dan tidak ada action, tidak akan berdampak apa-apa kepada orang lain. Bapak, saya tergerak. Pada waktu saya mendengar khotbah Bapak, dalam hati saya tergerak untuk ikut terlibat pelayanan Bapak. Saya tergerak. Kalau saudara tergerak, cepat-cepat bergerak, maka action itu yang membuat kita mengalami keajaiban. Saya selalu teringat ketika murid-murid Tuhan Yesus coba memberikan saran kepada Tuhan Yesus. Jangan macam-macam, saudara. Jangan pernah kasih saran kepada Tuhan. Akan balik lagi kepada saudara. Karena sarannya begini, Guru, ini sudah malam. Ribuan orang ini. Suruh mereka pulang. Nyari makannya masing-masing. Yesus bilang, tidak. Kamu kasih mereka makan. Karena apa? Belas kasihan. Kemudian saya kurang tahu, kalau tidak salah Andreas, yang coba-coba nyari makanan dan menemukan anak kecil yang punya roti dan ikan. Dibawalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucap syukur dan dibagi-bagikan. Kapan keajaiban itu terjadi? Ketika mereka mulai melangkah. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.